lupa record. Nah, hari ini kita bakal bahas yang namanya trigonometri ya, teman-teman. Kenapa kita harus bahas trigonometri? Karena sebenarnya fungsi dari trigonometri itu kenapa ada muka gue? Nah, kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Fungsi dari trigonometri, belajar trigonometri sebenarnya lebih ke ngajarin kita untuk sense of mengubah-ubah ya, karena di trigonometri itu kan kita tahu rumusnya banyak, bentuk-bentuknya itu banyak kayak gitu. Cuma bentuk dari yang kita tahu itu tuh terbentuk dari satu rumus gitu. Jadi ya pinter-pinternya kita untuk mengolah si rumus yang ada kayak gitu, teman. Nah, gue mau nanya, Babe udah sampai mana ngejelasinnya BTW? Ya, mulai nih. Yang adalah pokoknya. Oh, baru King Surya. Surya bahas ADP ini yang definisi trigonometri ini atau Surya bahas PM doang, teman-teman. Ntar ya, lurus ke sih? Oh, PM ya, Surya bahas PM. Oke. Soalnya gini, teman-teman. Memang trigonometri ini lebih banyaknya itu di soal-soal PM gitu daripada PK, jujur. Kenapa? Karena PM biasanya tuh ngebahas soal terkait yang kayak misalnya kita ada bayangan gitu ya, bayangan di tembok, kita berdiri di atas lampu, berdiri di bawah lampu kayak gitu. Itu memang soal-soal PM, cuma yang memang fundamentalnya dari trigonometri kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi di sini gue bakal bahas soal karena pengen bahas semuanya. Nanti kita di soalnya bakal bahas terkait materinya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke, aman ya. Ketik satu kalau aman. Seru ya, ternyata di sini seru juga. Lebih lebih hening gitu. Ingat ya, hening bukan pertanda eh, paham ya. Gua pokoknya kalau ada yang bingung tanyain aja ya langsung ya. Gua nggak akan ngapa-ngapain. Soalnya gue takut nih, hening pertanda ini teman-teman. Hening pertanda apa? Pertanda takutnya nggak ngerti gitu. Ntar gue lagi setting dulu nih. Nah, udah nih. Hening pertanda fokus ya. Oke. Soal nomor satu ya. Kemarin Bobby kayaknya udah bahas gak sih soal nomor satu teman-teman? Oke, saya izin bahas ya. Nah, soal nomor satu ini diketahui pada suatu segitiga siku-siku, panjang salah satu sisi tegaknya adalah setengah. Terus adalah setengah kali panjang sisi miringnya. Jika A adalah sudut yang berhadapan dengan sisi tegak, maka nilai dari kot alfa ya adalah berapa? Oke, kita izin jawab nih ya. Izin jawab nih. Bentar. Jawaban. Nah, teman-teman perlu pahami ya bahwa di trigonometri sebenarnya kita tuh ngebahas apa sih trigonometri itu? Trigonometri itu ada definisinya, teman-teman. Yaitu dari trigo dan metri kalau nggak salah. Trigo itu apa? Trigo itu berkaitan dengan yang namanya segitiga, teman-teman. Dan metri itu adalah apa? Ya, hitung-hitungannya, menghitung. Jadi, trigonometri itu sebenarnya buat apa sih? Buat kita menghitung, terutama menghitung apa? Menghitung sisi segitiga ya. Pokoknya bukan bukan sisi segitiga sih, tapi lebih berkaitannya striknya atau utamanya itu menghitung terkait
segitiga gitu. Nah, makanya di trigonometri itu pasti berkaitannya sama yang namanya segitiga siku-siku gitu. Ya, izin ya, L-1 menggambar nih. Itu ya. Ini fondasinya. Nah, di segitiga yang akan kita bahas di trigonometri itu berkaitan sama yang namanya Pitagoras juga kayak gitu. Jadi, sebelum kita paham trigonometri, kita harus at least kita udah tahu gitu. Udah tahu terkait yang namanya Pitagoras. Ini adalah syaratnya ya, teman-teman. Ini syarat dari kita paham terkait trigonometri gitu. Kenapa? Karena di Pitagoras itu ngasih tahu bahwa segitiga, terutama segitiga siku-siku, itu tuh pertama terdiri atas apa? Atas dua sisi tegak ya. Ini sisi tegak ya, teman-teman namanya. Ini namanya sisi tegak. Terus ini namanya sisi tegak. Nah, ketika dua sisi tegak itu saling tegak lurus, dia akan membentuk yang namanya sudut siku-siku ya di sini. Dan di depan sudut siku-siku itu pasti ada yang namanya sisi miring, teman-teman. Kayak gitu. Sisi miring. Kayak gitu ya. Jadi sisi miring itu posisinya pasti di depan sudut siku-siku kayak gitu. Jadi mau gambarnya kalian balik gitu ya. Mau kalian balik kayak gini, kayak gitu. Mau teman-teman balik ini, tapi kita harus tahu bahwa sudutnya itu harus ada sudut siku-siku ya untuk tahu sisi miringnya gitu. Karena kalau sudut yang nggak siku-siku ya nggak tahu sisi miringnya berapa kan. Karena ya sisi miring itu bisa ditentukan dari sudut siku-sikunya kayak gitu. Jadi kalau sudut yang nggak siku-siku ya nggak ada sisi miring sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, mau dibalik, mau teman-teman balik, mau ngerjainnya sambil gini juga kalau kita tahu sisi apa ya sudut siku-sikunya kita tahu sisi miringnya. Jadi jangan khawatir kayak teman-teman harus ngecek wah sisi miringnya yang mana gitu. Lihat dari POV si sudut siku-sikunya kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini sudut sisi miringnya di sini ya. Ini sisi miring. Kenapa? Karena sisi miring ya ada di depan sudut siku-siku kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu gua hapus dulu. Nah, kita tahu bahwa sisi miring itu kita bisa cari ya. Misalnya sini S, terus ini ibaratnya A, ini B gitu. Nah, S ini kita bisa cari dong sisi miringnya dengan rumus Pitagoras kan, yaitu S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kan. Kemudian, karena kita ingin cari nilai S-nya, berarti kita apain? Kita akarkan kan, karena sifat akar itu apa? Kita punya ya sifat akar gitu. Dimana ketika kita punya akar A kuadrat itu bakal sama dengan A teman-teman. Kenapa? Karena ya akar itu kan setengah ya, pangkat setengah gitu. Kalian kalikan dengan kuadrat gitu. Jadi setengah dikali dua berapa? Satu kan kayak gitu. Jadinya akar pangkat satu. Gitu. Jadinya untuk cari nilai S atau sisi miring itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat kayak gitu. Nah, itu sih buat trigonometri sebenarnya paham ini aja. Pitagoras ya. Nah, tapi di trigonometri itu kita nggak bahas terkait sisi aja, tapi di trigonometri itu kita bakal bahas yang namanya sudut kayak gitu. Jadi trigonometri itu sebenarnya segitiga yang ada sudutnya gitu. Ada sudutnya gitu. Kayak gitu ya. Makanya di trigonometri itu bakal dikenal sama yang namanya sin, cos, dan tan. Kenapa? Karena sin, cos, dan tan ini untuk kita tahu atau kita tahu perbandingan nilai dari sudutnya gitu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau Pitagoras itu ngebahas terkait sisi doang, kalau trigonometri itu udah include sama yang namanya sudut gitu. Jadi bedainnya di situ. Kayak gitu teman-teman.
kayak gitu ya. Oke. Nah, kita agak scroll dikit ya, karena aduh mending gak usah pakai ini deh, gue lebih suka nggak pakai ini. Nah, ini ya. Oke, izin nih. Gua nambahin beberapa menit deh nanti. Nah, di Pythagoras itu kita bakal bahas yang namanya sisi, di mana kita akan ngebahas yang namanya sudut gitu. Kita tahu kan bahwa sin alfa ya, atau alfa ini sebagai suatu nilai sudut ya, itu sama dengan apa? Depan dibagi miring kan, kayak gitu. Terus kalau cos itu apa? Cos alfa ya, itu sama dengan samping bagi miring ya. Kayak gitu. Ya nggak sih? Bener nggak? Gue takut skill issue nih biasanya. Benar, oke. Terus ada tan alpha itu kalau gua tan tuh ya tinggal sin bagi cos gitu. Karena apa? Karena ya nggak tahu ya asalnya dari mana gitu. Ada penjelasannya asalnya dari mana namanya. Cuma itu agak panjang. Cuma yang gua tahu tan alpha itu sin bagi cos. Di mana sin bagi cos ya udah d per mi dibagi dibagi samping per miring. Gitu. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, coret-coret gitu. Jadinya apa? Jadinya desa. Depan bagi samping. Nah, untuk kita nentuin D-nya mana, sampingnya mana, miringnya mana, kita ngelihat yang namanya sudutnya kayak gitu. Misalnya kita punya yang namanya segitiga siku-siku ya yang tadi ya. Kayak gitu. Segitiga sicu-sicu, anjay. Gak jelas. Siku-siku ya, kayak gitu. Statue. Oke, boleh. Segitiga siku-siku gitu. Nah, ketika kita punya yang namanya POV-nya di sini, sudutnya kita ambil di sini gitu ya. Misalnya alpha gitu. Nah, kita tahu depan itu ngelihatnya dari mana? Dari POV si sudutnya, teman-teman. POV gitu. Kayak kalian jadi posisikan kalian tuh sebagai sudut gitu. Kalian harus ngertiin sudut, guys, kayak gitu. Lo harus ngertiin perasaan sudut. Ya udah, kita harus jadi posisinya si sudut. Nah, depannya ini maksud sisin itu ya depan dari si sudut atau berhadapan dengan sudutnya. Makanya depan itu relatif terhadap apa? Pokoknya sisi-sisi yang tadi rumusnya itu relatif terhadap yang namanya sudutnya gitu. Jadi kita nggak bisa saklek bahwa rumusnya itu adalah X per Y, tapi kita tahu bahwa sin itu adalah perbandingan terhadap sisi depan dan sisi miring kayak gitu. Cos juga sama. Cos itu nggak tentu bahwa X per Y atau Y per X kayak gitu. Tapi yang tentu adalah cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring kayak gitu. Gue pengen lihat agak kalau gue kan soalnya ada dua PC ya di sini ya. Tuh, kalau nggak percaya nih. Tuh kalau nggak percaya. Tuh. Jadi gue pengen lihatnya sambil lihat kamera gitu. Anjay. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi depan sisi sudutnya itu ya depan sisinya kayak gitu. Nah, makanya kalau kita bisa kayak teman-teman kan asumsi ya bahwa bukan asumsi ya, bahwa nilai kayak Y per X itu dapat dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya segitiga ini tuh lebih mengacu kepada yang namanya diagram Kartesius, teman-teman. Kenapa mengacu pada diagram Kartesius? Kita tahu kan bahwa diagram Kartesius itu bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gini kan nih. Garis gitu. Ya enggak? Ini garis gitu. Nah, garis yang ini itu apa? Sumbu X kan ini. Ini adalah apa? Sumbu X. Sumbu X gitu. Dan garis yang atas itu apa? Adalah sumbu Y ya. Sumbu Y gitu. Makanya Y di sini atau kita bisa ikutin dengan ya sebenarnya bebas ya mengacu nilainya apapun. Tapi karena gue mengikuti kalau vertikal itu sumbu Y, berarti ini sebagai gue anggap sebagai sisi Y kayak gitu. Oke? Nah, terus kalau horizontal itu terhadap sumbu X kan, ya nggak ke bawah gini. Mihu, mihu. Nah, sumbu X gitu kan. Nah, sumbu X ini berarti apa? Ya udah, sisi horizontalnya kan. Berarti
gua anggap ini sebagai sisi X gitu. Dan ini adalah R. R itu ya miring gitu. Kayak gitu. Oke? Nah, ya udah dengan pakai yang tadi sin alpha, sin tet. Misalnya kita mau cari apa? Sin kita misalnya mau cari nilai eh sin alpha kayak gitu ya. Sin alpha ya. Sin alpha apa? Sin alpha ya udah depan dibagi miring kayak gitu. Depannya mana? Depannya itu dia ini ya, berarti Y gitu ya. Y, miringnya apa? R kayak gitu. Tapi makanya gue tadi bilang bahwa eh, nilai sin, cos, dan tan itu relatif terhadap yang namanya sudut. Kalau misalnya sundutnya di sini ya, sundutnya di sini, sundut ya. Misal kita anggap beta gitu. Nah, berarti kalau kita mau cari yang namanya sin beta, ya udah, inget sin itu yang saklek adalah perbandingan antara depan dan miring gitu ya, sisi depan bagi miring kayak gitu. Jadi ngapalinnya bukan y per x, tapi ya depan per miring gitu. Nah, depannya mana? Dar di sini gitu kan, berhadapan gitu ya. Ini depannya teman-teman. Nih. Berarti depannya apa? Depannya adalah x. Miringnya mana ya? Miringnya tetap miring yaitu berhadapan dengan yang namanya sisi siku-siku ya, sihu-sihu ya. Berarti apa? R tuh. Jadi nilai sin alpha dan sin beta itu pasti beda kayak gitu. Dilihat dari apa? Dari POV si sudutnya. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Sisanya untuk cos tan alpha dan kawan-kawan itu teman-teman bisa cari sendiri dengan perbandingan ya tadi samping bagi miring, kalau tan sin bagi cos. Oke ya, langsung ke soal aja ya. Karena kita terlalu banyak babi bu bebo nih. Takut anak-anak Axel nih ya. Izin, Axel nih udah ini gitu. Diketahui pada suatu segitiga siku-siku ya, panjang salah satu sisi tegaknya. Udah. Berarti kita bisa tahu nih, sisi tegaknya adalah setengah dari panjang sisi miringnya kayak gitu. Jika A adalah sudut yang berhadapan dengan sisi tegak tersebut, maka nilai dari kot A adalah apa kayak gitu. Oke. First time kita harus ngapain kalau nulis di soal matematika? Kalau soal di matematika ya, wah asik sih didoain ya. Nah, kalau di matematika itu kita harus apa? Kita harus diketahui dulu ya. Semoga ini bisa jawab semuanya ya. Diketahui. Diketahui apa? Suatu sisi tegak. Sisi tegak kita anggap misalnya Y atau X. Karena kan kita taunya salah satu ya. Misalnya Y aja deh. Atau kita gambar juga nggak apa-apa gitu. Gambar dulu ya. Gitu. Oke. Kita punya segitiga siku-siku gitu. Dar gitu. Nah, misalnya sisi miringnya kita anggap sebagai R gitu ya. Terus sisi tegak itu kan dia apa? Sisi tegak itu antara atau di antara sisi sisi tegak itu adalah pembentuk dari sisi miring. Berarti dia adalah sisi yang di antara sudut siku-sikunya ya. Berarti di sini Y, di sini X gitu. Nah, diketahui di soal bahwa sisi tegaknya itu adalah setengah kali panjang sisi miring. Salah satunya ya, highlightnya salah satunya. Berarti kita bisa pilih Y atau X gitu. Berarti apa? Berarti Y, misalnya gua ambil Y ya. Y itu sama dengan apa? Setengah R. Kenapa? Karena kan kita tahu kan bahwa sisi tegaknya adalah setengah kali panjang sisi miring. Berarti setengah dikali R. Kayak gitu. Karena kan setengah dikali panjang sisi miring. R ini adalah apa? Sisi miringnya. Kayak gitu. Ya. R ini apa? Sisi miring ya. Sisi miring. Kayak gitu. Kayak itu, oke? Nah, kemudian kita dikasih tahu lagi, jika alfa adalah sudut yang berhadapan dengan sisi tegak tersebut, berarti karena kita tahu sisi tegaknya adalah Y, berarti sisi sudutnya apa? Sudutnya adalah ini kan. Ya enggak? Sudutnya alfa gitu. Ini alfa. Gitu. Nah, yang ditanya adalah kot alfa. Kot alfa itu apa?
Kot alfa kita tahu dapatnya dari mana kot alfa. Kot alfa itu definisinya adalah 1/tan alfa. Atau kot theta itu sama dengan 1/tan. Pokoknya kalau kot ingatnya adalah 1/tan ya, kayak gitu. Bukan ingat sih, lebih ke gue nggak tahu. Ada penjelasannya sebenarnya, cuma itu agak panjang, jadi gue nggak bakal ngasih tahu asal muasalnya dari mana. Tapi kot kot eta atau kot suatu sudut itu nilainya adalah sama dengan kayak 1/tan suatu sudut, kayak gitu ya. Nah ya udah, berarti kalau tan itu tadi apa? Tan itu kita punya kan tan suatu ya, tan theta gitu, itu sama dengan apa? Apa sih tadi? Desa ya? Desa gitu. Depan bagi samping kan, karena kita udah dapat. Berarti dapatnya apa? 1/d/sa gitu. Nah, karena bentuknya adalah satu dan ini bentuknya itu bukan bentuk pecahan ya, karena pecahan itu apa? Pecahan itu adalah ketika nilai A dan B-nya itu bilangan bulat gitu, atau bisa kita sebut sebagai perbandingan antara bilangan bulat. Sedangkan kalau kita lihat ini bilangan bulat, oke, tapi di bawahnya itu ada bilangan pecahan. Berarti ini belum bisa kita tentukan bahwa keseluruhan ini adalah bilangan pecahan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, supaya bisa kita membentuk bilangan pecahan, kita bisa merasionalkan kayak gitu. Dengan cara gimana? Ya udah, ini kita ubah atau kita kali ya penyebut bawahnya dengan apa? Dengan yang berlawanannya. Berarti jadinya apa? Jadinya sa per D gitu. Coret, 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 coret. Ini kan jadi satu semua ya. Nah, karena bawahnya kita kali dengan sa per D, berarti atasnya juga harus kita kaliin dengan sa per D. Kenapa? Karena lihat nih, segini sa per D dibagi sa per D itu kan satu kan. Ibaratnya sa per D itu A, berarti A per A itu satu. Kayak gitu. Oke, berarti jadinya apa? Jadinya sa per D. Oke, berarti kot A itu adalah samping dibagi depan. Kayak gitu. Nah, kita tahu nilai depan itu apa? 1/2R. Gitu. Nah, nilainya adalah sampingnya apa? X kan? Dan depannya adalah apa? Y kan? Ya enggak? Nilai Y kita udah punya gitu. Terus kita tinggal cari nilai apa? Tinggal cari nilai X. Ya enggak? Nah, cara cari nilai X itu gimana? Pakai yang namanya Pitagoras. Kayak gitu di sini. Pitagoras. Kenapa? Karena kan ini mau mencari nilai sisi kan. Nah, Pitagoras adalah suatu alat atau ilmu matematika di mana dia itu berkaitan dengan perbandingan sisi. Bukan perbandingan sih. Untuk mencari suatu nilai sisi segitiga kayak gitu, pakai Pitagoras kayak gitu. Nah, ya udah, Pitagoras kita tahu kan bahwa R itu sama dengan apa tadi? R kuadrat itu sama dengan apa? Y ditambah X kuadrat ya. Y kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti karena kita mau cari nilai X, ya udah kedua ruas kita apain? Kurangin dengan Y kuadrat kan, biar Y kuadrat yang di ruas kanan hilang gitu. Ya udah, berarti jadinya apa? R kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat kan? Ya enggak? Karena kita ingin cari nilai X, berarti kedua ruas kita akarkan kan? Ini gua akarin gitu. Kayak gitu ya, Baraya kuadrat gitu. Oke. Berarti dapat nih X itu sama dengan akar dari apa? Dari R kuadrat dikurang Y kuadrat gitu. Nah, kita dapat Y itu berapa? Setengah R kayak gitu. Enggak kok. Wah, Nui, infokan tolong teman-teman hotspotin Nui ya. Aduh, boleh yang punya kuota banyak hotspotin Nui itu. Aduh, aduh. Alamat sih. Nggak mau. Tuh, di hotspotin. Hotspotin Avan, boleh. Oke ya. Bentar. Ini, waduh, jatuh pen gue. Oke ya. Berarti cari kan. Y itu adalah setengah R. Setengah R. Berarti kita tinggal substitusikan aja ya. Berarti X itu sama dengan apa? Akar dari R kuadrat dikurang
dalam kurung ya, jangan lupa ya, setengah R kuadrat kayak gitu. Ya udah, tinggal kita simsalabim ada kadabra kita kaliin ya. Berarti jadinya X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang 1/2 berarti 4 ya. 4 R kuadrat kayak gitu. Berarti dapat nih X-nya itu berapa? Akar dari berapa? 3/4 R kuadrat kayak gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. Gimana caranya? Ya udah, berarti kita bisa ubah bahwa X itu sama dengan akar dari apa? 1/4 R kuadrat dikali 3 kayak gitu. Ya enggak? Ini sama enggak? Bentuk ini sama bentuk ini sama. Di anak tangga kan sering ya, teman-teman, ada bahasan terkait bentuk akar gitu. Sama ya, udah jago sih ini anak-anak alternatif valen 3.0 anjay. Sama ya. Berarti apa? Ini kan bisa kita keluarin ya atau kita keluar akarnya kan karena kan 1/4 R kuadrat itu sama dengan ini kan. Ya enggak? Setengah R pangkat 2 gitu. Berarti dapatnya apa? X sama dengan setengah R pangkat 3. Kayak gitu. Oke? Udah ya. Terus apa? Ya udah kita tinggal substitusikan nilai X-nya udah dapat, nilai Y-nya udah dapat. Ya udah berarti X-nya adalah berapa? Akar 3/2 R gitu ya. Dibagi ntar mau bersin. Alhamdulillah. Dibagi berapa? Y-nya berapa? Setengah R ya. Kayak gitu. Oke? Nah, ini ada setengah R, di atas juga ada setengah R, berarti kita bagi kan? Dar gitu. Setengah R dibagi setengah R berapa? 1 kan? Ya enggak? Karena setengah R kita bisa permisalkan sebagai A dan setengah R-nya lagi kita bisa permisalkan sebagai A. Berarti A bagi A itu 1 karena nilainya sama kan? Gitu. Berarti dapat nih bahwa kot alfa itu berapa? Ya udah. Kot alfa itu sama dengan akar 3. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yang C ya. Kayak gitu. Ya, telat nih. Biasanya jawab yang kerjain dulu ya. Oke. Aman gak nih? 124 kurang 2 karena device gue ya. Sama device gue 3 nih yang record. Berarti 121. Aman gak? 121 anak nih. Atau jangan-jangan lagi nonton Ultraman atau Doraemon di RCTI nih. Oh, Marsha. Upin Ipin. Emang ada ya Upin Ipin pagi-pagi ya? Nah, aman lagi kan. Aman. Oh, Hunter x Hunter. Gue udah nonton Hunter x Hunter dan udah tamat. Izin. Gue waktu itu pas tahun lalu maraton Hunter x Hunter ya di Netflix tuh. Dari episode 1 sampai yang terakhir. Gue ketemu bapaknya. Kayak Lamzut teman-teman. Lamzut. One Piece. Wih, tenang bro. Gue One Piece ngikutin juga. Kan lagi hiatus kan. Nanti ada lagi bulan April kalau nggak salah yang season 2 ya. Season 1 ya kan. 1000 episode tuh season 1 teman-teman. Kalah tukang bubur naik haji BTW. Lamzut ya. One Piece naik haji. Oke. Nah, sebenarnya gue mau ngasih disclaimer dikit teman-teman ya. Ya mungkin trigonometri jujur bukan suatu hal yang harus dihafal, harusnya ada penjelasannya untuk dapat itu. Cuma sebagai pondasi awal sebenarnya teman-teman tuh harus at least paham dan mengetahui gitu terkait yang namanya ya ini yang paling penting itu adalah suatu definisi dari sin, cos dan tan gitu. Terus apalagi terus ada bentuk yang lain kayak cot, terus ada cosecant ya CSC gitu. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi sih gue lupa lagi.
kotangen, koseken, sama apa lagi ya? Ada yang tahu lagi nggak satu lagi? Ini di kalkulus sering keluar, guys. Sek, ya. Ya, gue suka gue udah seminggu nggak kuliah, jadi gue lupa gitu. Jadi wajar ya teman-teman kalau misalnya belajar juga ada yang lupa gitu. Gue juga ada di situasi yang sama. Sudah berumur, sialan. Oke ya. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang perlu di teman-teman ketahui ya. Terus apalagi ada yang namanya identitas. Karena dari identitas trigonometri itu bisa melahirkan suatu rumus yang baru gitu. Kayak ibaratnya kalian nanti kalau kuliah ya dan kalian ujian tiba-tiba jadi Einstein gitu kalau ngebahas yang namanya transcendent ya. Jadi di kalkulus tuh ada yang namanya turunan integral transcendent apa turunan transcendent. Nah, itu kadang-kadang anak-anak berubah jadi Einstein, teman-teman, terutama gua gitu. Kadang-kadang bisa menciptakan rumus baru gitu. Dari yang namanya identitas trigonometri ya. Kayak gitu. Oke, itu FYI aja. Nah, sekarang kita baca di soal. Di soal itu apa? Jika cos theta ya, cos theta itu adalah P per Q dan theta adalah sudut lancip, maka nilai dari cosecant CSC ya, kayak gitu. Theta berapa? Oke. Kita tahu bahwa apa? Cos ter cos alpha itu sama dengan P per Q kan? Ya enggak? Dimana kita tahu cos itu dari apa? Cos itu dari samping per miring. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Oke ya. Nah, samping per miring berarti kalau kita mau cari suatu sudut dari CSC, kita lihat lagi di soal. Di soal ngasih tahu bahwa apa? Bahwa jika cos theta itu sama dengan P per Q adalah sudut lancip ya, gitu. Sudut lancip itu berarti berapa? Sudut lancip itu sudutnya berapa? Sudutnya adalah antara berapa sih kalau sudut lancip tuh? Berapa sih? Gue lupa. 30 derajat ya? Ya nggak? Apa 60 ya? 60. Sorry, 60. 60 derajat. Nah, 60 derajat ini kalau kita lihat di kuadran ya, teman-teman. Jadi gini, di trigonometri itu nanti berkaitan sama yang namanya kuadran-kuadranan, teman-teman. Kenapa? Karena nanti kita bakal berkaitan dengan yang namanya diagram kartesius kalau di trigonometri. Gitu. Nah, kuadran tuh apa sih? Kuadran itu adalah suatu wilayah di diagram kartesius yang apa ya? Yang nanti kita tahu letak suatu titik itu berada di daerah mana gitu. Nah, di diagram kartesius karena berhubungan dengan sumbu Y dan X berarti terbagi menjadi 4 kuadran atau 4 wilayah gitu ya. Kayak kalau di Naruto itu Konoha gitu. Kayak gitu. Jadi setiap tempat atau suatu bidang itu punya wilayahnya masing-masing. Salah satunya bidang di diagram kartesius kayak gitu. Nah, ada yang namanya wilayahnya itu yang pertama ada yang disebut sebagai kuadran satu. Satu. Kayak gitu. Terus ada yang disebut sebagai kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Gitu. Ini gue sempat bahas ya di anak-anak limper gitu. Nah, kalau di kuadran itu dia tuh nanti mengacu pada suatu nilai yang ada di tempat di sana. Jadi ketika kita punya nilai di kuadran satu itu kita bisa tahu spesifik sifat-sifatnya kayak gitu. Ini sebenarnya ngebantu kita nanti ngerjain soal-soal kayak soal-soal titik gitu, titik-titik, terus fungsi-fungsi kuadrat kayak gitu. Kenapa? Karena fungsi kuadrat kadang ngasih tahu kayak misalnya suatu soal kayak ngasih tahu ya bahwa solusinya ini tuh sebenarnya berada di kuadran berapa sih gitu ketika titiknya berpotongan atau misalnya ketika suatu fungsi kuadrat berpotongan dengan fungsi linear itu berada di kuadran mana gitu kayak gitu. Nah, kuadran ini adalah wilayahnya. Nanti ini kita mungkin dibahas sama Babe ya kayak gitu.
Cuma yang teman-teman tahu, kuadran itu adalah wilayah di mana ketika suatu nilai berada di posisi ini, itu masuk ke kuadran 1. Terus kalau suatu nilai berada di daerah sini, berarti masuk ke kuadran 2. Terus di sini kalau daerah masuk ke daerah yang bawah, itu masuk ke kuadran 3 kalau titik-titiknya berada di situ ya. Terus di kuadran 4 itu suatu nilai ketika berada ya di situ. Nah, cara ngelihatnya gimana? Kita ingat bahwa sumbu Y dan sumbu X kalau ke atas positif, kalau sumbu Y ya, kalau ke bawah negatif. Kayak gitu. Dan kalau sumbu X, kalau ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Gitu. Berarti kalau nilainya itu semakin ke kanan, itu berarti nilainya bakal semakin positif ya. Dan kalau nilainya semakin ke atas, itu nilainya bakal semakin positif juga. Nah, berlawanan berarti kalau ke bawah itu negatif gitu ya, negatif. Dan kalau ke kiri itu negatif. Jadi, ketika misalnya kita punya titik, ini gua hapus dulu ya, kayak gitu. Titiknya itu berada misalnya di sini ya, teman-teman, misalnya di X, Y, di mana X-nya itu misalnya 2,3, kita lihat nilainya itu apa? Ini positif, gitu. Berarti karena positif dan positif, berarti berada di mana? Di kuadran 1, kayak gitu. Ini berarti di kuadran 1, kayak gitu. Kenapa? Karena kita lihat, berarti kan 2/3 itu kan berada di sini ya, kayak gitu. Ya nggak? Ibaratnya gitu. Kalian atau bisa cek aja di GeoGebra gitu. Nah, 2,3 itu kan nilainya positif dan positif. Kita lihat kuadran 1 itu berada di posisi dia nilai X-nya ke kanan dan nilai Y-nya itu ke atas kayak gitu. Makanya kita bisa lihat bahwa kuadran 1 itu sebenarnya sifatnya gampang melihatnya, yaitu ketika nilai X dan Y-nya itu selalu positif kayak gitu. Berarti kuadran 1 apa syaratnya? Ya udah kuadran 1 itu X-nya positif dan Y-nya positif. Nah, sisanya teman-teman bisa cari sendiri ya. Kuadran 2 kayak gimana, gue udah liatin gambarnya gitu. Jadi mungkin bisa ketahuan gitu dari teman-teman kayak ngelihat daerahnya gitu. Ini challenging ya, teman-teman, terutama anak-anak Bunda atau anak-anak Axel ya. Karena ini beneran nanti ngebantu teman-teman buat ngejawab soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat kayak gitu. Ya itu ya. Nah, tapi kita bahasnya terkait di sini adalah trigonometri ya. Jadi kita nggak bahas itu. Oke, jika cos theta itu adalah P per Q dan Q adalah sudut lancip itu 60 derajat ya. Berarti kalau kita lihat sebenarnya ini ada penjelasannya, tapi kita tahu bahwa sudut lancip itu kalau di diagram Kartesius itu berada di kuadran 1 ya, gitu. Nilainya positif itu. Ya. Kita tahu kan bahwa sudut lancip itu atau ketika kita punya tan tetanya berapa? 60 derajat ya. Ini berdasarkan apa sih, sudut istimewa ya? Ya nggak? Berdasarkan sudut istimewa kan? Ya nggak? Ini kan sudut 60 derajat tuh berdasarkan apa? Sudut istimewa ya. Berarti dia beradanya di mana ya? Udah kita gambar dulu gitu trigonometrinya sebenarnya, gampangnya. Nah, jedar gitu. Oke. Nah, ini berarti gua anggap ini siku-siku gitu. Kayak gitu ya. Nah, kita tahu bahwa cos alfa itu adalah P per Q. Cos itu apa? Samping bagi miring ya. Berarti kalau misal kita punya sudut alfanya di sini, kayak gitu. Sampingnya mana? Ini kan depan ya. Ya enggak? Ini depan dan berarti sampingnya adalah ketika kita tahu, ketika nilai sisi samping itu ketika kita tahu depannya mana dan miringnya mana. Sisanya itu pasti samping. Jadi samping itu bukan harus di bawah sisi miring, nggak kayak gitu. Tapi ketika kita tahu depannya mana, miringnya mana, pasti satunya lagi sisi samping gitu. Jadi kita harus tentuin dulu depannya mana, miringnya mana, baru kita tahu sisi sampingnya mana. Gitu. Jadi sebenarnya kalau asumsi-asumsi yang kayak wah udah kelihatan nih sisi sampingnya itu yang bawahnya gitu. Nah itu sebenarnya nanti bikin suatu kesalahan berpikir secara matematis karena ya kita nggak bisa, karena kan POV sudut tuh beda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan gitu. Jadi untuk tahu sisi miring sebenarnya ya lihat dari sisi depan dan sisi miring, sorry bukan miring, apa samping ya. Sisi samping bisa kita tahu ketika kita tahu sisi depan dan sisi miringnya mana. Nah,
karena segitiga itu kan punya 3 sisi ya, nggak mungkin ada 4 ya, anomali gitu kalau ada 4 disebut segitiga ya. Berarti kalau misal kita udah tahu sisi depannya mana, sisi miringnya mana, kita otomatis bakal tahu sisi sampingnya mana. Kayak gitu. Kayaknya rambutku bagus ya kalau dimulet. Anjay. Izin, intermezzo dikit. Oke ya, lanjut ya. Berarti sampingnya mana? Sampingnya bawah, berarti sini P. Miringnya mana? Berarti Q ya. Kayak gitu. Oke, berarti kita tinggal nyari nilai apa Y. Y itu apa? Y itu adalah depan. Ya udah, Y itu sama dengan apa? Miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Diakarkan ya. Oke? Ya nggak? Ini kan Pitagoras ya, teman-teman. Atau biar nggak bingung deh, gini. Kita tahu misalnya ini R, ini X kan, kayak gitu. R kuadrat itu sama dengan apa? Y kuadrat ditambah X kuadrat. Karena kita ingin cari nilai Y, ya enggak? Berarti apa? Ya udah, Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Kayak gitu. Ini adalah kedua ruas kita kurangin dengan X kuadrat kayak gitu ya. Izin, no ya, no ya, no. Oke, berarti apa? Karena kita mau cari nilai Y, berarti Y itu sama dengan, ya udah kita akarkan ya. Gitu. Oke. Ya ini gua akarin, berarti dapatnya berapa? R kuadrat dikurang X kuadrat. Gitu. Nah, nilai Y-nya kita udah tahu ya, bahwa R-nya berapa? R-nya Q ya, berarti berarti Q kuadrat dikurang berapa? P kuadrat kan karena S-nya. Nah, kita dapat nilai Y-nya itu adalah Q kuadrat min P kuadrat. Oke? Ini nilai Y-nya ya. Oke ya? Benar nggak? Benar ya? Nah, kita ditanya, karena kita udah punya nilai perbandingan sisi-sisinya, gampang banget untuk cari nilai suatu trigonometrinya gitu. Kita tahu ini sebenarnya kalau biar tahu CSC itu dari mana ya, ini sebenarnya teman-teman banyakin bukan latihan soal ya, banyakin pelajarin terkait trigonometri gitu, karena istilah-istilah ini tuh ada gitu maksud tertentunya gitu. Nah, kita tahu bahwa nilai CSC itu apa? Cosecant ya. CSC theta itu sama dengan 1/sin theta kan? Ya enggak? Benar enggak? Which apa gue yang salah? Ya, oke. Berarti apa? Ya udah, karena sin itu adalah sin alfa itu adalah depan bagi miring kan? Ya enggak? Ya, memang udah pada jago, Ci. Salah ini gue DWU di sini. Berarti apa? CS CSC theta itu sama dengan 1/d per miring. Nah, karena ini bentuknya bukan 1/cos, 1/sin. Izin. Ayo. 1/cos itu cosecant gitu. Secant ya, CSC ya. SEC ya. Oke. Oke, berarti cosecant itu 1/demi ya. Demi itu apa ya? Udah, karena ini bentuknya bukan pecahan, kayak gitu, kita rasionalkan dulu ya. Berarti dapat CSC theta itu sama dengan apa? Miring dibagi depan ya, kayak gitu. Depannya apa? Depannya Y, berarti miringnya apa? Miringnya Q, berarti R per Y gitu. Berarti dapat nih R-nya apa? R-nya kan kita udah dapat ya Q ya, berarti Q per akar dari apa? Akar dari Q kuadrat dikurang P kuadrat. Gitu. Oke? Oke ya? Aman nggak sampai sini? Aman ya? Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau materinya trigonometri itu pasti berhubungan dengan segitiga siku-siku kah?
Sebenarnya benar, intinya segitiga ya. Cuma kalau di ranah SNBT, ya pokoknya di ranah SNBT sampai kalkulus 1 itu masih berkaitan dengan segitiga siku-siku kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita biar tahu sisi miringnya mana. Jadi ranahnya ya sebenarnya segitiga secara umum gitu ya. Tapi untuk kita pelajarin cukup sampai segitiga siku-siku dulu kayak gitu. Karena nanti bakal kalau mungkin teman-teman berminat ya masuk ke matematika. Kayak gitu. IMZIM langsung gaskeun. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman. Oke. Bismillah ya. Nilainya betul banyak nih. Gue nggak tahu sampai jam berapa ya. Babe terakhir bahas sampai jam berapa, guys? Maksudnya bahas sampai mana? Babah. Abah sampai mana abah? Ntar gue mau lihat dulu. Gue nggak kelihatan sih. Oh, 11.30. Masih lama. Enggak, maksudnya Babe waktu bahas yang DWU ini sampai mana yang definisi trigonometri? Kan bukannya belum kebahas semua kan definisi trigonometri, nggak salah. Ini Edward baik nih, Edward yang mana nih? Gue takut orang yang sama gitu. Oh, belum semua, oke. Yang belum sama Babe sampai mana, guys? Hmm, beda Edward. Menarik. Sungguh-sungguh mencurigakan ya. Oke, Babe sampai bahas mana BTW? One Piece dong. Soalnya gue suka kebawa ini teman-teman, kayak gue takutnya delay gitu karena biasanya kan di YouTube ya. Jadi nungguin dulu gitu. Oh gitu. Oke. Oke ya. Oke, soal ini ngasih tahu lagi nih. Dalam sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B gitu, diketahui tan A-nya itu adalah 2/3. Berarti nilai dari sin A ditambah cos A itu berapa? Nah, kalau teman-teman pakai sifat-sifat identitas trigonometri itu kejauhan ya, karena sebenarnya ini kita tinggal nyari apa, ya udah. Karena yang ditanya itu adalah ini ya teman-teman. Bentar. Yang ditanya itu apa? Ditanya itu adalah eh, sin alpha ditambah cos alpha per berapa? Per second alpha ya, kayak gitu. Second A ya, sorry. Nah, kita cari aja nilai dari apa? Nilai dari sini. Ini sin kita cari, terus cos kita cari, dan second kita cari. Tapi kalau misalnya ada yang pakai cara-cara terbaik gitu ya, boleh banget kasih tahu ya di kolom chat kayak gitu. Oke. Nah, kita tahu bahwa tan A ya itu sama dengan 2/3. Kita tahu tan itu apa? Makanya tadi gua ngasih tahu bahwa tan itu ya bukan cuma D per sa, tapi tan itu adalah sin A dibagi cos A kayak gitu. Jadi ya udah kita udah dapat nilai sinnya berapa gitu. Nilai cosnya berapa? Nilai sinnya itu adalah 2 gitu ya. Dan nilai cosnya adalah 3 karena kan dari perbandingannya kayak gitu. Ya udah, tinggal kita substitusikan aja berarti 2 ditambah 3 per berapa? Second alpha-nya berapa? Second alpha. Second kan bacanya second kan. SEC ya. Second itu adalah 1 per sin kan. Berarti apa?
Ya udah, 1 per apa? 1 per apa? Bener nggak? Gue tahu tadi yang salah nih. 1 per cos. Oke. Oh, 1 per cos. Ya, sorry. Izin. 1 per cos alpha. Cosnya berapa? Cosnya 3 kan? Ya nggak? Gue tahu tadi yang salah nih. Kok nggak ada di opsi ya? Wait. Gue membuka catatan dulu. Oh, enggak sih. Bener harusnya. Sin alpha dibagi cos alpha. Berarti 2 per 3. Oh, salah. Gue salah, teman-teman. Izin. Ntar ya. Nah, kita tahu bahwa sin alpha itu apa? Per cos alpha ya. Ini kan 2 per 3 ya nilainya. Sorry, ntar gue tulis dulu. Sin alpha per cos alpha itu sama dengan 2 per 3. Oke ya. Nah, berarti nilai sin alpanya itu berapa sih? Sin alpha? Sin alpanya itu berarti 2 nggak sih? Atau ada tambahan lagi? Nggak bisa kan? Bahwa kita tahu bahwa apa? Bahwa sin itu perbandingan dua sisi ya. Berarti sin alpha itu kita tahu kan? Depan dibagi miring kan? Ya nggak? Ya, depan bagi miring kan? Oke? Nah, cos alpha itu apa? Cos alpha itu adalah samping bagi miring. Kayak gitu. Jadi tadi salah. Sin alpha dan cos alpha itu nggak bisa kita langsung definisikan 2 per 3 gitu ya. Ini salah, sorry. Kenapa? Karena ya tadi, bahwa di sin alpha, ini kan bukan suatu variabel ya teman-teman. Ini bukan suatu variabel ya, ingat ya. Kenapa nggak bisa kita langsung definisikan atau hasilnya sin alpha segitu? Karena sin alpha itu punya nilai, punya perbandingan lagi gitu. Jadi nggak bisa kita langsung gitu. Ya nggak? Nah, cos alpha itu terdiri dari apa? Dari yang namanya samping per miring ya. Berarti kita substitusikan dulu ya. Berarti D per sa dibagi D per mi ya dibagi samping per miring gitu. Sama dengan 2 per 3. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya. Berarti dapatnya apa? Dapatnya adalah 2 per 3, sorry, tulisannya nggak enak. Depan dibagi samping itu sama dengan 2 per 3. Berarti kita dapat sisi depannya itu 2, sisi sampingnya itu 3, kayak gitu. Oke ya? Ya, betul. Nah, sorry, berarti apa? Ya udah karena depannya udah dapat, sampingnya udah berapa? Berarti miring itu pakai Pitagoras kan. Miring adalah akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Gitu. Ya enggak? Benar ya? Berarti miringnya berapa? Miring itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Miringnya itu sama dengan berapa? Akar 9 tambah 4 berarti 13 ya. Bentar. Akar 13. Kayak gitu. Nah, miringnya udah dapat akar 13. Kayak gitu. Nah, berarti ralat ya. Tadi gue salah ngomong bahwa kalau di sin atau cos itu nggak bisa langsung kita definisikan secara langsung. Kenapa? Karena ya tadi apa ya? Bahwa nilai sin dan alpha atau nilai dari bukan Pitagoras ya, ya dari trigonometri itu dia memiliki yang namanya perbandingan sisi kayak gitu. Jadi karena perbandingan sisi itu dia punya nilai lagi gitu. Jadi nilai 2 per 3 ini atau misalnya sin alpha itu sama dengan 2 itu belum tentu. Karena apa? Karena masih ada nilai si miringnya gitu. Kayak gitu ya. Kurang lengkapnya kayak gitu. Oke, berarti ya udah karena kita yang ditanyanya itu second alpha ya.
Secant alpha itu apa? 1 per cos alpha ya. Sama dengan berapa? 1 per samping dibagi miring. Gitu. Dapatnya apa? Miring per samping ya. Gitu. Jadi miringnya berapa? Miringnya adalah akar 13 per sampingnya berapa? Sampingnya adalah 3. Ya udah, tinggal kita substitusikan aja ya. Sin alfanya udah dapat 2 per 3 ya. 2 ditambah 3 ya. Berarti secantnya berapa? Akar 3 per 3. Gitu. Sama dengan berapa? 5 per akar 3 per 3 dikali. Ya udah. Nah, ini kan bentuknya bukan bentuk pecahan ya. Berarti kita harus apa? Bentukan pecahan. Berarti kita kali dengan 3. Berarti atas kali 3. Berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 15 per akar 3. Gitu. Ini jawabannya. Easy, easy. Kena. Oh, izin. Salah, salah, salah. Ya, ya, akar 13, akar 13. Kebiasaan ya, kebiasaan dilimpah nih ke bawah. Nah, ya, ya, izin, izin. Untuk nggak diserang 50.000 anak ya. Izin. Oke, kayak gitu. Ah, nggak ada jawabannya. Oh, kita rasionalkan dulu. Ya nggak sih? Gue baru nggak. Karena kan ini bentuknya irasional ya. Ya nggak? Gue dari tadi nggak. Nah, kita rasionalkan dulu ya udah. Karena bentuknya di bawahnya itu ada akar kan dia bukan bentuk pecah. Apa ya? Bentuknya masih bentuk bukan pecahan itu kan ingat ya. Pecahan adalah perbandingan ketika kedua bilangannya A per B-nya itu A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Sedangkan di sini B-nya bukan bilangan bulat, berarti kita harus merasionalkan kayak gitu. Dengan cara apa ya? Udah kita kali dengan penyebutnya ya kayak gitu per 13. Berarti jawabannya apa? Berarti jadinya berapa? Eh, bentar. Jadinya apa? 15 akar 13 per bentar. Benar gak sih? Bentar, gua takut salah hitung. Eh, bentar ya. Oh iya, betul. My bad teman-teman. Gue lupa. Ini gue malah langsung substitusi ya. Nggak bisa ya. Oke, oke, oke. Izin, izin. Salah, salah, salah. Berarti, bentar. Gue tulis ulang dulu. Nah, kita udah dapat nilai miringnya itu akar 13. Berarti sin alfa itu adalah berapa? Depannya 2, sampingnya 3. Berarti 2 akar 3 ya. 13 ya, sorry. Dan cosnya itu adalah 3 per akar 13. Kayak gitu. Oke. Berarti ini jadinya 2 per akar 13 ditambah 3 per akar 13 ya. Kayak gitu. Dapatnya berapa? 5 per akar 13 dibagi berapa? Akar 13 per 3. Kayak gitu. Nah, gue salah. Ini berarti kita kaliin aja ya, karena bentuknya pecahan ya. Kayak gitu. Berarti 3 per akar 13 dikali 3 per akar 13. Kayak gitu. Sama dengan berapa ya? Udah. Ini kan habis ya yang bawah ya. Kayak gitu. Jadi 1 gitu. Bukan habis, jadi 1. Jadi 1. Nah, berarti berapa? 5 kali 3, 15 ya. Per akar 13 kali akar 13 berarti akarnya hilang ya. Berarti jadinya 13. Berarti jawabannya adalah yang D gitu. Wah, gue langsung dihujat nih karena salah. Izin. Wah, gitu ya. Siapa yang betul? Kayaknya udah pada jawab nih. Sudah izin. Oke. Izin ya. Karena kan suka suka salah gitu. Nggak di alternatif valen 3.0, nggak di limper gitu. Kayak gitu. Gue sering kadang-kadang suka keselimpet atau salah gitu. Tadi kan gue udah ngasih tahu ya bahwa sin alpha itu nggak bisa langsung kita definisikan ya nilainya gitu.
Oke ya, lanjut. Lamzut dulu, lamzut teman-teman, lamzut. Oke. Ngantuk gak? Ngantuk gak? Ngantuk gak? Kalau ngantuk nanti DWU next, gue akan cari cara supaya DWU alternatif oleh 3.0 ini nggak ngantuk ya. Karena jujur sepi, guys. Ini kolom chatnya kenapa kayak mati gitu. Oh, nggak ngantuk tapi belum mandi. Siapa yang belum mandi di sini? Doain kita dulu, Bang. Enggak, no, itu eksklusif di Limper ya. Izin. Hehehe. Oke ya. Ah. Bau ketek yang belum mandi. Cukup tahu sih. Oke, lanjut ya. Di soal masih tahu bahwa diketahui sin alpha itu adalah 2 cos alpha ya, kayak gitu. Oke. Nah, alpha itu adalah sudut lancip, maka nilai dari cos itu berapa gitu. Nah, kita tahu nilai cos apa tadi? Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dibagi miring kan? Ya enggak? Benar tidak, kids? Izin. Oke ya. Berarti kita punya sin alfa sama dengan 2 kali cos alfa kayak gitu. Nah, dari sini ini ada suatu bentuk yang namanya apa ya? Apa sih namanya? Pendekatan tertentu kan? Ya enggak? Di mana ketika kita kedua ruas kita bagi dengan cos, terus kebagi cos, itu bakal membentuk apa? Sin per cos. Berarti apa? Tan alfa ya sama dengan 2 kayak gitu. Tan alfa tuh tadi apa? Tan alfa itu adalah depan dibagi miring kan? Ya enggak? Yam atau tidam kayak gitu. Yam atau tidak? Betul, oke. Atau iyam, oke. Nah, berarti depan bagi miring itu adalah 2 atau kita bisa tulis 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 ya. Tulis jadi 2/1 gitu. Berarti sisi depannya itu 2 dan sisi miringnya itu 1. Miringnya 1 ya. Ya udah. Karena kita udah punya depan dan udah punya miring, oh, desa ya, izin. Ah, baru D1 nih, udah salah. Desa gitu ya. Izin. Kayaknya gue beneran kalau kalau lulus ulang gara-gara salah ngitung ya, bukan karena nggak ngerti konsep ya, karena salah ngitung gitu. Kayak oke, berarti depan per samping itu sama dengan 2/1. Berarti kita dapat nilai depannya itu 2 ya, sampingnya itu 1 gitu. Nah, berarti miring berapa? Ya udah pakai yang namanya Pitagoras ya. Pitagoras itu adalah apa? Miring sama dengan akar dari apa? Dari depan ditambah samping. Gitu. Berarti miringnya itu sama dengan berapa? Ntar gue zoom dikit. Akar dari depannya berapa? 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti miringnya itu adalah akar 5 ya. Berarti karena yang ditanya itu cos, ya udah tinggal kita cari. Berarti cosnya itu sampingnya berapa? Sampingnya 1, miringnya akar 5. Berarti 1 per akar 5. Kayak gitu. Nah, jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Cuma kalau di opsi nggak ada 1 per akar A, berarti apa? Berarti kita harus yang namanya 1 per akar 5 itu harus kita rasionalkan. Atau kita bisa sebut merasionalkan. Kayak gitu ya. Dengan cara ya udah 1 per akar 5 kita kali dengan akar 5 per akar 5. Biar apa? Biar nanti penyebutnya bentuknya nggak jadi bilangan akar.
Karena kita kan ingin bentuknya rasional gitu. Rasional itu tahu perbandingan antara ketika A dan B atau A per B itu A-nya bilangan bulat dan B-nya itu bilangan bulat. Gitu. Jadi esensi merasionalkannya tuh kayak gini sebenarnya. Gitu ya. Berarti dapat nih, berarti jadinya akar 5, ini kan 1 ya kayak gitu, per 5. Gitu. Ini kalau dipisah jadinya 1/5 akar 5. Nah, ini udah bentuk rasional bentuknya. Kenapa? Karena ya ini lihat, bentuk yang ini udah bentuk perbandingan. Udah bentuk pecahan. Kayak gitu. Kayak itu. Gampang banget. Nomor 4. Ya nggak sih? Buat anak alternatif valen 3.0 yang udah belajar dari awal sampai sekarang, itu easy nggak sih? Izin ya, angkat kaki satu nih. Pegel soalnya. Imzin. Gue biasanya kalau kalau belajar juga gini guys. Kakinya udah kayak di warkop gitu. Siapa yang masih semangat? Cung. Oke ya. Next, 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 next. Wah, oke ya. Soal nomor 5 ya. Ter. Oke. Nih, no, soal nomor 5 udah bahas terkait yang namanya kuadran-kuadran ya, teman-teman di sini. Ada relasinya atau kita bisa sebut sebagai sudut berelasi. Yuk, jawabannya apa? Jawabannya langsung ketik-ketik. 5 soal ya. Kenapa DWU ini sedikit ya? Cos 90 derajat itu min X itu sama, ya boleh. Oke ya, kita lanjut bahas. Nah, ini kita bakal bahas yang namanya terkait sudut relasi, teman-teman. Ini namanya disebut sebagai sudut berelasi. Teman-teman tahu kan bahwa ketika kita misalnya punya tabel sudut istimewa gitu ya. Gitu. Sudut istimewa gitu ya. Misalnya kita punya di sini 0 derajat, sorry. Misalnya di sini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa kotaknya kegedean? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, ya kecilan. Ntar ya. 0 kuadrat, 30 kuadrat, 45 kuadrat, dan 60 kuadrat, dan 90 kuadrat. Kita tahu kalau kita dulu ngapalinnya gini kan, ya nggak? Ketika kita punya tabel istimewa, gitu, di mana kita punya nilai sin, terus ada cos, dan ada tan kayak gitu. Ya nggak? Sin 0 berapa? Sin 0 derajat berapa? Berapa? Sin 0 derajat. 0 kan? 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, terus ini sama dengan 1, kayak gitu. Nah, terus kita tahu bahwa ini kan 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0, kayak gitu. Nah, kita tahu bahwa ketika kita punya sin alfa itu bakal sama dengan apa? Sama dengan ketika posisinya, sorry jangan sin alfa. Misalnya kita punya yang namanya sin 30
derajat. Nah, sin 30 derajat ini sama nilainya kayak kita punya cos 60 derajat. Ini bisa kita sebut sebagai yang namanya apa? Sudut berelasi, teman-teman. Gitu. Oke ya. Nah, sudut berelasi ini dapat dari mana sih? Ya, mungkin anak-anak Aksel atau anak-anak yang udah nonton playlist alternativa tahu gitu ya. Bahwa sudut berelasi itu pendekatannya dari yang namanya diagram kartesius juga. Di mana ketika kita punya diagram kartesius, teman-teman di sini ya, kayak gitu. Terus ini kita punya diagram kartesius kayak gitu. Dar gitu. Cedik. Cedik. Yes. Berarti ini Y, ini X kayak gitu. Nah, ketika kita punya yang namanya itu suatu sudut kayak gitu ya. Kayak gini. Sudut ya. Ini sudut kayak gitu. Jangan kayak gini, sorry. Misalnya bentar. Aduh, gue lupa lagi. Bentar ya. Gue mau melihat catatan gue. Wait. Gue takut salah gambar ya. Nah, oke. Okay. Nah, ketika kita misalnya punya di sini garis ya, kayak gitu. There, kayak gitu. Oke. Okay? Nah, terus apa? Terus kita punya segitiga siku-siku di sini. Ya enggak? Ya kan? Terus ini kita punya yang namanya sudut siku-siku lagi. Sorry. Oke. Nah, kita tahu dari sini, dari titik sini, dari yang sumbu X yang ini, nih, atau gua gambarnya gini, ini lihat ya, ini Y, ini X kan? Ya enggak? Ya, oke. Ini sudut siku-siku gitu. Nah, dari Y ini ketika kita punya sudut, ini sudut gitu ya. Kayak gitu. Sudut. Ini kita bisa sebut sebagai alfa kayak gitu. Oke ya? Oke? Oke ya, teman-teman. Terus apa? Di sini punya R kayak gitu. Sisi miringnya kan? Ya enggak? Nah, ketika kita misalkan kita tahu ya bahwa dari sini atau Y, sumbu Y dan X itu kan tegak lurus kan? Ya enggak? Tegak lurus berarti apa? 90 derajat dong otomatis ya enggak? Dari sini ke sini 90 derajat. Benar enggak? Jadi, kalau misalnya dia 90 derajat, ini ke sini 90 derajat, berarti ketika kita misalnya sudutnya itu adalah di sini, itu. Ingat sudut yang namanya besaran sudut, ya enggak? Ketika kita punya suatu nilai sudut misalnya gini, misalnya kita tahu bahwa panjang garis lurus itu totalnya berapa? 180 derajat kan? Ya enggak garis lurus. Tapi kalau misalnya kita punya garisnya kayak gini, kayak gitu, atau ginilah gitu, dar gitu. Misalnya ini X, ini Y gitu ya. Kayak gitu. Ya enggak? Berarti apa? 180 derajat ini sama dengan X ditambah Y. Benar atau benar? Kayak gitu. Benar enggak? Benar kan? Makanya ketika misalnya kita punya titik-titik lagi di sini, kita tambahin kayak gitu. Di mana ini nilai X dan ini nilai Y ya. X1, X2 lah, ini Y2 gitu. Ini enggak ding, jangan ding, nanti bingung. Ini X gitu ya. Tapi lihat bentuknya. Dan kita pengen cari nilai sudut yang di sini. Berarti apa? Berarti 90 derajat dikurang theta. Ya enggak? Bentar ya. Ini berarti 90 derajat dikurang theta. Bener kan? Ya enggak? Kayak gitu. Oke? Berarti untuk kita ngelihat 90 derajat min theta itu ya udah apa?
ini kan depannya ya. POV-nya lagi kan, ini depannya gitu. Ini depannya gitu. Berarti dari sini ketika kita punya sin theta itu sama dengan Y per R kan, ya enggak? Karena sin itu adalah depan dibagi miring kan. Berarti apa? Kalau POV-nya si sudut theta atau si yang warna biru kayak gitu, berarti depannya apa? Depannya Y kan. Berarti Y per miringnya R kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita mau cari nilai sin yang 90 derajat min theta, itu apa? Berarti sin 90 derajat min theta itu sama dengan apa? Ya udah tetap depan dibagi miring. Tapi kita lihat depannya si sudut yang 90 derajat min theta, sudut theta itu apa? Depannya X kan? X per R kan miringnya. Tetap ya miringnya sama gitu. Karena ini kan sudut segitiga ya. Sudut siku-siku kayak gitu. Berarti sisi depannya atau sisi miringnya di depan atau berhadapan dengan sudut siku-siku kayak gitu. Berarti apa? Ya udah. Oh, ternyata sin 90 derajat min sudut theta itu sama dengan X per R kayak gitu. Tapi kalau kita lihat untuk cari, misalnya cari cos 90 derajat min theta itu sama dengan apa? Samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya ya kalau kita udah tahu sisi depan, sisi miringnya udah tahu, berarti sampingnya adalah salah satunya. Berarti Y per miringnya berapa? R kan? Y per R. Berarti dari sini kita bisa lihat, ini kan sama ya. Kayak gitu. Sama ya ini. Ini sama. Kayak gitu. Ini sama kayak gitu. Ya enggak? Berarti kita bisa tulis bahwa ketika kita punya sin theta itu bakal sama dengan cos 90 derajat min theta. Kayak gitu. Oke ya? Kayak gitu. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwa nilai cos 90 derajat min X atau theta atau sudut itu sama dengan 2/3. Berarti kita tahu di soal kan diketahui bahwa cos 90 derajat min X itu sama dengan 2/3. Kita lihat bahwa cos ini sama dengan sin, ya enggak? Berarti jadinya sin theta atau sin X ya. Sin X itu sama dengan 2/3. Sin apa? Sin itu adalah depan dibagi miring. Depannya berapa? 2/3. Depannya 2, miringnya 3. Kayak gitu. Oke ya. Nah, yang ditanya pada soal adalah cot X atau sama dengan apa? Cot X sama dengan 1 per tan X. Tan itu apa? Ya udah, tan itu kan desa ya, berarti 1 per desa itu sama dengan sa per D. Nah, kita udah dapat depannya mana, miringnya mana, ya udah kita tinggal cari sampingnya. Samping itu sama dengan akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Berarti dapatnya berapa? Sa-nya itu sama dengan berapa? 9 kurang 4. Kan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Berarti sampingnya itu berapa? 5 ya. Berarti sampingnya itu akar 5 per depannya itu 2. Berarti jawabannya adalah akar 5 per 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Easy peasy lemon squeezy kan. Kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk yang misalnya kalau teman-teman tahu ya rumus-rumusnya kayak 180 derajat min X atau 270 derajat min X atau sampai 360 derajat min X. Nah, itu berkaitan dengan yang namanya kuadran kayak gitu. Nah, kalau yang 180 itu berada di kuadran 2. Kalau 270 itu ada di kuadran 3. Dan ini berlaku untuk apa? Nggak pengurangan juga. Misalnya nanti 90 derajat ditambah theta kayak gitu. Nah, nanti berelasi dengan sudut-sudut apa. Nah, ini sebenarnya esensi belajar trigonometri yang seru sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngapal 270 derajat ini sama dengan
apa gitu. Kita tinggal pakai yang ini, persamaan-persamaan ini. Gitu. Karena kan kita tahu kan bahwa 60 derajat itu berapa? Ya udah, berarti kalau kita mau cari cos 60 derajat, sorry ya di sini. Misalnya nih ya, kita mau cari apa? Ya, kenapa belok? Misalnya kita mau cari nilai apa? Cos 60 derajat. Nah, 60 derajat ini kan bisa kita rubah bentuknya jadi apa? 90 derajat dikurang X-nya berapa? Untuk menuju 60. Berarti X-nya itu adalah 30 kan? X-nya kayak gitu. Sama dengan 60. Berarti X-nya itu sama dengan berapa? 30 kan? Berarti karena kita tahu cos 90 derajat itu min X itu sama dengan sin 30 sin X. Berarti ketika kita pakai yang tadi, berarti cos 60 derajat itu bakal sama dengan sin 30 derajat kayak gitu. Nah, ini bisa kalian buktikan dengan yang namanya tabel identitas trigonometri. Lihat nih, cos 30 derajat itu berapa? Setengah kan? Sedangkan sin 30 derajat itu setengah. Berarti sama. Easy. Kayak gitu. IMZIN per PK-PKan. Izin ya, nanti gue kayaknya mau nyobain bahas PM lah. Oke, 5 soal. Dapat insight gak teman-teman sebelum nanti kelas babeh yang trigonometri berlangsung ya? Karena nanti pasti bakal berkaitan dengan ini. At least teman-teman udah paham dan mencatat ya dengan langsung pengaplikasiannya di soal. Kayak gitu. Udah selesai, udah 11.31. Kayak gitu ya. Buset. Kirain sampai jam 2. Kalau hari biasa nggak apa-apa guys, tapi kalau hari Minggu izin karena ada pekerjaan lain ya. Nambah billing boleh, Saweria lah. Gue nanti pasang Saweria ya. Pokoknya nanti setiap kalian nambah 5.000 itu bakal nambah waktu gue sekitar 5 menit ya kayak gitu. Jadi kita bakal subaton ya di sini. Kayaknya seru deh subaton ya. Wah, asik sih. Mumpung ada PC ya ini ya. Mungkin nanti gue subaton 3 hari ya kalau misalnya yang alter libur. Oh, mau berapa? 5.000 berapa? 5.000 sekitar 10 menit oke lah. Buset, 5.000 5 jam. Berarti kalau nggak kelar-kelar dong. Kalau 5.000 5 jam berarti kalau 10.000 wah gue yang nombok itu buat gue tidur nggak bisa tidur ya 10 jam depan PC ya. Oke ya, streamer kikir. Oke, jadi pembahasan kelas hari ini itu aja ya. 2.000 1 jam. Ini di sekarang ya di warnet itu udah 30.000 cuma 2 jam teman-teman. Gitu. Jadi 2.000 sejam itu kayaknya zaman Belanda gitu ya. Jadi tolong ya jangan terlalu kapital. Gue mau kapitalis di sini, tapi kalau teman-teman nggak setuju ya udah gitu. Kang parkir 2.000. Kita juga berhak didoakan. Wah, 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 wah. Itu eksklusif limper ya, karena itu adalah uh, apa ya? Role sifat gue yang ketiga ya teman-teman. Jadi gue akan jadi Pak Ustadz ya di situ. Jadi untuk kelas hari ini kita ini lagi lagi jadi Genta yang DWU gitu. Hahaha, hahaha. Pokoknya bilang aja ya, undang Genta untuk ngajar di Outland 3.0 ya. Boleh nanti gue doain. Wah, 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 wah. Oke ya, jadi itu aja teman-teman buat kelas hari ini. Baterai gue udah sisa 20% nih yang di PC ya. Jadi yang di laptop ya. Jadi gue akan akhiri
doa kelas hari ini. Teman-teman makasih yang udah hadir ke kelas hari ini. Besok nanti gue bakal sering-sering main di Alternativa Lab 3.0 ya. Mungkin nanti kita doanya, gue nanti bakal DWU sekitar Hamin 1 bulan UTBK ya. Gue akan sering doa, atau mungkin kalau misalnya kelas limper itu udah beres yang proses stage, kan gue udah nganggur ya. Nanti gue bakal sering-sering DWU di Outline 3.0. Dan kita nanti mungkin bisa berdoa bareng di sana. Oke, bye-bye teman-teman. Thank you yang udah hadir kelas hari ini ya. Enggak PHP, enggak PHP jujur. Ini beneran. No wacana-wacana ya. Tapi kalau gua nggak sibuk, izin. Tapi review ya, gua mengajarnya seperti apa teman-teman. Karena gua kadang-kadang suka salah gitu. Wajar ya, manusia bukan nabi, bos. Oke, jadi kelas hari ini, kelas DWO Setara Belajar hari ini itu aja. 5 soal lumayan kan, karena di 5 soal itu kita bahas yang tadi kuadran, terus kita bahas sudut berelasi juga, dan kita udah bahas terkait definisi-definisi trigonometri. Dan gue titip ke teman-teman gitu ya, untuk trigonometri ini adalah untuk kalian nggak memahami terkait Y per X, tapi pahami dengan definisinya, kayak depan bagi miring, samping bagi miring, depan bagi samping kayak gitu. Itu aja sih yang perlu dipahami ya di trigonometri. Dan banyak-banyak latihan soal trigonometri kayak gitu. Kenapa? Karena nanti pasti bakal ngebahas terkait identitas trigonometri. Nah, nanti gue bakal bahas identitas trigonometri ya buat pelatihan ketat PK part 2. Oke. Thank you teman-teman yang udah hadir. Makasih, ini udah jam 30 menit ya. Kan tadi 10 menitnya gue pakai buat ini ya. Udah ya, mandi ya.